Selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Banal Pasaribu dengan NIM 11S230. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai model yang telah saya buat ya. Nah, pada model kali ini namanya model tong ya. Nah, pada model tong ini kita bisa melihat em, yang pertama sekali pastinya ini bisa dibuat dengan dua cara ya sebenarnya. Nah, eh, cara yang pertama, tapi kekurangan dari cara yang pertama ini sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kekurangan dari cara yang pertama ialah kita mungkin mendapatkan hasil yang kurang ya menurut saya ini. Yang saya buat ini adalah cara pertama, kurang hasilnya, detailnya itu. Eh, Juga butuh dua objek jika kita menggunakan cara pertama seperti itu. Nah, ada lagi nih cara kedua. Nah, sebelum masuk ke cara kedua, ini saya jelaskan dulu untuk bagian sini. Pada bagian cara pertama ini yang kita gunakan yaitu simple deform ya. Nah, em, simple deformnya ini nanti kita gunakan setelah kita menggunakan array pastinya. Nah, pada bagian bevelnya kita setting seperti ini ya. Bevel ini ngasih sela-sela seperti celah-celah ini ya. Celah-celah yang ada di sini ya. Itu gunanya bevel. Lalu untuk arraynya em, kita buat 14 ya biar pas memenuhi ini 14 ya berarti. Nah, ada juga kita bend dua kali, satu untuk yang putarannya, satu lagi untuk membengkokkan ini ya, membengkokkan apa namanya kayu-kayunya nih. Anggaplah ini kayu ya. Ini dibuat dari plain ya sebenarnya. Dari plain lalu dibengkokkan kayu-kayunya lalu di arraynya itu yang dibengkokkan seperti itu. Nah, lalu eh wheel ini digunakan untuk yang bagian sininya. Nih, bagian besi-besinya nih ya. Sama smooth by angel ini supaya smooth lah ya pastinya. Sama seperti subdivision, tapi ini lebih smooth, lebih ke anorganik seperti itu. Oh enggak, tidak ke organik, organik ya, ke organik. Biar nampak organik kayunya ini. Lalu tengahnya kita isi silinder, mungkin warnanya kurang ini ya, kurang sama ya. Ini harus saya samakan ya warnanya biar nampak seperti tutup. Tapi sepertinya juga bisa ya, cocok-cocok aja ya. Nah, mungkin itu saja karena untuk membuat ini kebanyakan hanya perintah dari modifier ya. Pertama tadi array, juga deform serta will dan smooth by angel seperti itu. Untuk pewarnaannya, roughness-nya tentunya kita kurangi ya. Serta metaliknya kita naikkan supaya besinya nampak kilat seperti itu. Keren ya. Oke, segitu. Nah, untuk cara kedua ya sebelumnya, cara kedua bisa kita gunakan UV Sphere. Nanti saya kasih kira-kira penggambaran saja. Nanti UV Sphere-nya itu dibentuk seperti kotak lah nanti ya. Bisa dibentuk seperti kotak. Lalu itu tinggal dibentuk-bentuk saja. Nanti ininya untuk ngambil besinya ini diekstrut ya. Diekstrut dari pinggiran-pinggirannya sama seperti topi penyihir tadi. Sama metodenya, diekstrut gitu deh. Nah, itu lalu masuk ke nah, sebelumnya kelebihan dari cara kedua tadi lebih simpel sebenarnya. Ini terkadang ada masalah pada bagian simple deformnya. Kalau yang tong-tong ini, saya contohkan ya. Eh, Ntar kita masuk ke Blender yang baru. Nah, di sini sudah saya sediakan ya. Anggaplah ya tadi bilang tadi kan plain ya kita buatnya dari plain. Nah, mengapa ini tidak bisa membengkok seperti itu? Saya juga tidak tahu sebenarnya kenapa seperti ini. Nah, dia tidak tahu kita bengkoknya kemana. Kita bend.
Harusnya kalau ketika kita bend dia ke arah X ya, sumbu S kan yang merah. Nah, dia pasti nanti akan membentuk lengkungan ya, lengkungan. Dia akan melengkung seperti ini. Dia pasti akan melengkung seperti ini bentuknya. Kalau dia kita bend ke X. Nah, ketika kita bend ke Y, ke ya ke Y, dia akan bengkoknya ke kiri kanan seperti ini. Jadi nanti ini bengkok ke sini, ini bengkok ke sini, ininya bengkok ke sini juga pastinya. Itu bengkok ketika kita bend ke Y ya. Nah, ketika kita bend ke Z, dia nanti bakal mutar jadinya seperti ini. Set, membentuk tong yang tadi kita buat. Itulah permasalahan dari metode yang tadi saya lakukan. Ketika kita menggunakan UV Spirited tidak perlu makai-makai yang namanya modifier ini ya. Lebih pasti hasilnya. Karena seperti ini terkadang banyak juga yang bingung ya, cara mengatasinya. Nah, masuk ke model selanjutnya. Itu model tangga. Nah, pada bagian tangga ini yang paling penting ada tiga modifier ya. Yang pertama itu array, solidify, serta subdivision surface. Itu saja yang kita gunakan di sini. Nah, untuk array-nya ini kita bakal pertama sekali kita pastinya akan membuat ada hal barunya, ada ilmu baru. Nah, kita gunakan pada bagian bentar ini dia, Grace Pencil. Nah, ini empty namanya. Ini fungsinya, oh ini nih, sebentar. Ini plain axis, sorry sorry ya, plain axis. Nah, ketika kita buat plain axis ini, nah dia nanti ini anggaplah sebagai dasaran ataupun pengendali dari array kita nanti seperti itu. Nah, jadi dia nanti susunan tangganya mengikuti si plain axis ini seperti itu. Kita geser-geser, kita spiral, kita tambahinnya, kita putar dari atas nanti itu. Bisa, bisa sekali. Nanti kita array-nya kita buat berapa di sini ya? Coba sebentar. Array-nya ini dibuat 44 ya, 44 tangga. Tambah satu, berarti total tangganya 45 ya. Nah, untuk thickness-nya kita atur di solidify-nya itu tadi kita atur di 0,12 meter biar tangganya ini nggak tebal-tebal amat seperti itu, tapi tetap ada isinya. Nah, untuk tengahnya ini tiangnya supaya agar nampak metalik seperti itu ya. Itu di bagian shading juga. Shading kita progressnya kita turunkan, metaliknya kita naikkan. Nampak seperti tiang bendera ya. Warnanya bisa kita ganti yang lain, tapi saya lebih suka putih ya. Putih coklat tuh oke juga kombinasinya. Nah, begini hasilnya kira-kira ya. Cukup bagus. Dia smooth di tangganya juga. Nah, untuk pegangannya sebenarnya ada dua cara ya. Dua cara kita gunakan untuk menangani pegangannya ini. Kenapa seperti itu? Karena dari yang saya rasakan ketika kita menggunakan yang namanya plane-nya, kita screw, itu hampir mustahil untuk dapat mengikuti bentuk tangga kita ini. Susah sekali menyesuaikannya. Bisa sih bisa seperti itu, tapi sangat susah. Mendingan kita buat yang rata seperti ini dia. Kita buat eh, tapi memang kurang ya kalau untuk cosmeter design, tapi dapat bentuk yang unik kita nanti jadinya seperti ini. Bisa lihat bentuknya seperti ada pinggiran-pinggirannya ya. Nah, ya mungkin segitu saja ya. Bisa saya jelaskan mengenai praktikum 4 nih ya dari modeling dan simulations. Eh, terima kasih. Sampai jumpa.